Wow, 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 wow. Ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Semoga sahabat Bung Bob sehat selalu, semangat, dan happy. Wow, 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 wow. Gimana tadi pagi? Ya, mau sedih? Atau mau gimana? Sahabat Bung Bob. Ya, ternyata hasil dari Liga Champion kita kalah 0-2 melawan Bayern Munchen. Wow, wow, wow. Gimana? Gimana sahabat Bung Bob? Masih sedih atau tetap move on? Kita tetap move on, oke? Ya, yang namanya dalam sepak bola itu biasa ya. Kalah menang itu biasa gitu loh. Tapi bagaimana semua pertandingan yang sudah berlalu itu adalah jadi pembelajaran buat Inzaghi dan buat tim gitu loh. Jadi benar-benar sebenarnya ya kalau gimana sahabat Bung Bob semua nonton atau cuman melihat cuplikannya atau highlightnya tadi pagi gimana? Nah, jadi memang kalau kita melihat permainan Bayern Munchen memang intensitas tinggi ya, pressingnya sangat kuat dan benar-benar kita tuh ya memang 20 menit pertama kita masih bisa ya walaupun mereka penguasaan bolanya jauh lebih tinggi dari kita, tapi perlahan-lahan kita mulai bagus, tapi yaitu umpan lambung yang diterima siapa Sane itu bisa berbuah gol. Tapi ya itulah sepak bola gitu loh. Jadi benar-benar ya. Nah, tapi yang satu hal yang mencengangkan siapa? Ternyata Barella tidak masuk line up, ya. Handanovic kan memang udah diprediksi akan digantikan Onana dan Onana ya nanti kita akan bahas di belakang. Tapi benar-benar mengejutkan menurut gua. Nah, ternyata Mkhitaryan menggantikan Barella di babak pertama. Mkhitaryan kurang ya intensitas dia. Kalau ada bola yang kenapa ya? Kalau sahabat Bung Bob bisa lihat bagaimana pemain-pemain Inter kok nggak greget banget gitu loh. Kayak gimana sih gitu loh. Bola kadang lepas, nggak dikejar gitu loh. Nah, ini yang kita mau yang mau coba gue bahas sedikit gitu loh. Bahwa ya kita mau memulai pertandingan seperti gue bilang tadi 20 menit pertama oke, ternyata beberapa kali ya 20 menit pertama itu mungkin Onana ada penyelamatan 4 apa 5 gitu ya, gua lupa, tapi banyak sekali penyelamatan Onana ya, bahkan shot on targetnya si Munchen tuh 9 apa 11 gitu loh. Nah, 2 yang berbuah gol, artinya berapa yang ditepis sama si Onana gitu, berarti kan tuh bagus, itulah salah satu positifnya gitu loh. Nah, sekarang kalau kita melihat komposisi pemain ya, itu Handanovic diganti sama Onana, terus trio back kita Ambrosio kan sebelumnya di konten gua ada bilang bahwa kemungkinan Ambrosio karena memang udah ada di Sempre Inter kan diterangkan di situ gitu loh. Nah, terus Skriniar di tengah, back tengahnya di kiri Bastoni gitu loh. Nah, ternyata ya sebenarnya Ambrosio menurut gua sih ya lumayan bagus mainnya ya, nggak jelek-jelek banget, bahkan akselerasi dia ke dalam kotak penalti, pergerakan bola dia sangat bagus kalau menurut gua gitu loh. Nah, Skriniar di tengah juga ya, cuman ya itulah Bastoni juga belum penampilan terbaik dia, si Skriniar juga gitu kan. Nah, jadi trio back kita ini, nah kalau kita berbicara yang namanya kalau benar-benar back kita sudah padu, harusnya Onana tidak dapat tendangan ke gawang itu banyak sekali gitu. Artinya kan antara lini tengah dengan lini belakang kita itu masih belum kayak musim lalu gitu loh. Apalagi kita sekarang berbicara Liga Champion ya. Liga Champion ini benar-benar berbeda dengan Serie A gitu loh. Pengalaman, terus bagaimana pemain-pemain tim-tim yang masuk ke Liga Champion itu kan tim-tim hebat semua gitu loh. Nah, artinya kita perlu pengalaman, perlu benar-benar kita perlu persiapan yang matang gitu loh, dan benar-benar menjalankan apa yang diinstruksikan Inzaghi. Nah, ini kan tidak berjalan seperti yang diinginkan Inzaghi gitu loh. Nah, itu kita berbicara back. Kalau di sayap kiri
siapa sih Gosen belum lah, belum ke penampilan 100%-nya belum gitu loh. Tapi ya udah belum mulai lumayan lah dibanding pertandingan-pertandingan kemarin sebelum ini gitu loh. Dum Dum bagus, tapi ya kadang-kadang sering keseringan lepas bola gitu. Nggak tahu nih apakah bermasalah fisiknya pemain-pemain Inter, karena kan habis derby terus langsung, nah nanti malam Minggu akan main lagi jam 11 lawan Torino. Artinya benar-benar nih pintar-pintar Inzaghi dengan pemainnya untuk menjaga stamina pemain-pemainnya gitu loh. Nah, di tengah ya kalau sahabat Bung Blob lihat bagaimana kayak Brozo tuh kayak kerja sendiri gitu loh. Ya, dia sebagai istilahnya apa namanya? Istilahnya gelandang bertahan gitu loh. Gue lihat kayak sendiri gitu loh. Hakan, Mkhitaryan, memang sih ada beberapa akselerasi mereka, umpan-umpannya si Hakan yang hampir gol sama Dum Dum gitu. Artinya sekarang perpaduan ini ya itu yang kalau gue pribadi tidak melihat seperti musim kemarin gitu. Beda banget, apa sih permasalahan sebenarnya gitu loh. Itu yang perlu kita tahu gitu loh. Nah, di lini depan Zeko dengan Toro. Zeko tuh kalau menurut gua ya kan banyak sekali Zeko bla bla bla, tapi menurut gua dia bagus gitu loh. Dia sampai turun ke bawah, terus dia bahkan kayak menjadi sayap kanan gitu loh. Itu benar-benar apa ya? Ya itulah pengalaman-pengalaman Zeko tuh dibutuhkan gitu loh. Karena dia adalah salah satu pemain senior di Inter gitu loh. Nah, Toro juga nggak banyak dapat bola. Nah, istilahnya kayak keisolasi gitu loh. Kenapa? Ya itu tadi pemain-pemain Munchen itu benar-benar gue kalau ngelihat benar-benar gue akuin gitu loh. Benar-benar istilahnya skuadnya si Bayern Munchen ini benar-benar bagus, dan memang kualitasnya memang seperti sebelum konten ini kan pernah gue bilang kemarin bahwa ya kualitas kita memang di bawah Bayern Munchen. Semalam tuh kelihatan banget ya perbedaannya, pengalamannya gitu loh. Nah, sebelumnya gua ucapin buat fans Bayern Munchen, selamat, kalian telah menang. Semoga nanti di pertemuan kedua Inter bisa membalas atas kekalahan tadi pagi ya. Nah, jadi itu gitu loh. Nah, itulah bagaimana sekarang pemain-pemain Inter ini kan sebelumnya gua bilang bahwa ini saatnya pembuktian gitu loh. Bahwa kita ya kalau misalnya sahabat Bung Bob bisa lihat, bisa tahu kan bahwa kita sudah 6 pertandingan kalah 3, menang 3. Nah, tapi ini tidak, ini bukan kiamat ya, sahabat Bung Bob ya. Kalau sahabat Bung Bob bisa lihat di Liga Inggris MU ya, gue masih ingat pertama dia lawan Crystal Palace kalah itu di pembukaan Liga Inggris, kalah. Terus habis itu lawan Brentford kalah juga gitu loh. Jadi berturut-turut kalah. Tapi kesini-sininya 4 kali berturut-turut menang gitu. Artinya disinilah perannya Inzaghi dengan manajemen, dengan stafnya dia gitu loh. Bagaimana membangkitkan moral, ya, kepercayaan diri pemain-pemain Inter gitu loh. Dan bagaimana perpaduan strategi ini benar-benar dijalankan gitu loh. Nah, jadi memang kalau gue pribadi ngeliat ya memang ya kayak Skriniar, gue sih bukan, kalau menurut gue sih bukan masalah fisik aja, The Fritz bukan masalah fisik aja gitu loh. Karena ya kemarin kan isu transfer, isu apa itu pastilah. Kita bukan berbicara fisik aja ya, psikologi itu sangat dalam gitu loh. Nah, makanya ini yang perlu cepat-cepat manajemen lakukan, perpanjang kontraknya si The Fritz dan Skriniar. Jadi mereka benar-benar bisa fokus gitu loh. Kenapa? Pertandingan ke depan ini banyak sekali gitu loh. Kalau kita masih seperti ini ya dan tidak bangkit itu berbahaya gitu loh. Tapi gue nggak setuju ya bahwa ada yang bilang Suning out lah, si Inzaghi out lah. Enggak gitu loh. Karena kita juga kalau kita berbicara di Serie A ya kita kan beda poin kan nggak terlalu jauh dengan peringkat 1, 2, 3 gitu. Kenapa? Karena ini masih permulaan gitu loh. Di Liga Champions juga kita masih baru. Intinya bagaimana Inzaghi dan timnya ini bisa berbenah. Apa yang mereka harus lakukan gitu loh. Nah, sekarang Inzaghi kan istilahnya setelah pertandingan kan ya artinya ya memang Bayern Munchen ini sangat kuat gitu loh. Tapi inilah pemain-pemain yang di depan gawang itu tidak benar-benar kill the game juga gitu loh. Artinya kayak ya kalau sahabat Bung Bob lihat kan ada juga beberapa peluang-peluang Inter, benar gak? Nah, salah satu itu di babak kedua waktu masih kita ketinggalan 2-0, harusnya sih Korea tuh gol ya. Tapi gue sih kita nggak bisa menyalahkan Korea gitu loh. Siapapun dalam posisi Korea itu bisa terjadi gitu loh. Itulah sepak bola.
Ya, itulah yang disebut sepak bola. Kita berharap di depan gawang aja, ya. Kalau sahabat Bung Bob ingat bagaimana Lord Gagliardini dulu waktu lawan Sassuolo itu di depan mata, cuman jarak berapa senti gitu loh. Tapi itu bola ke atas gitu loh. Nah itu juga apalagi Korea semalam gitu. Jadi kalau gue sih bukan melihat itu gitu. Jadi perpaduan-perpaduan pemain inilah yang harus benar-benar Inzaghi harus kuatin gitu loh. Psikologinya pemain-pemain, karena kenapa 3 kali kalah berturut-turut tuh nggak gampang ya sahabat Bung Bob, bener gak? Nah tapi ya Inzaghi, yang satu yang gua bilang Barella nggak main, Handanovic nggak main ya, kata Inzaghi ya karena memang si Barella ini kan ada bermasalah sedikit, cedera sedikit dia bilang gitu kan. Nah setelah ketinggalan 0-1 dia berniat untuk masukin Barella, ternyata ketinggalan 0-2 udah dia simpan untuk pertandingan Torino gitu loh. Nah, Handanovic memang ya udah saatnya juga Onana untuk membuktikan diri, diberi kesempatan dan ternyata ya acungin jempol buat Onana. Kalau misal Onana tidak ada, mungkin ya kalau bukan Onana kiper ya mungkin kita bisa kalah 3 sampai 5-0 ya kalau menurut gua ya. Jadi ya istilahnya ya kita nggak bisa pungkiri itu loh. Handanovic ya mungkin seperti Inzaghi bilang bahwa ya apakah Onana akan terus bermain? Oh tidak, nanti dia akan bermain di beberapa di beberapa pertandingan tertentu. Nah nanti untuk Sabtu udah pasti Handanovic gitu loh. Nah nggak usah kecewa sahabat Bung Bob, itulah keputusan semua ada di pelatih gitu loh. Kita tidak bisa menyalahkan pelatih. Contoh nih yang paling kan banyak yang bilang oh Inzaghi out nanti digantiin ini ya. Kemarin kan Thomas Tuchel yang menangani Chelsea udah dipecat kan karena kalah. Terus sebelumnya di Liga Inggris juga kalah. Kenapa? Menghabiskan uang 5 triliun gitu loh untuk beli pemain. Nah sementara Inzaghi belanjanya berapa? Nggak banyak kan gitu loh. Nah intinya sahabat Bung Bob, kita tetap percayakan dulu ke Inzaghi ya. Kita lihat 3 sampai 5 pertandingan apa nih, apakah ada perubahan atau apa gitu loh. Nah kan Inzaghi juga bilang dengan kekalahan itu ada tanggung jawab dia gitu loh. Iya, karena dia adalah kepala pelatih gitu loh. Ini tanggung jawab dia. Itu benar gitu loh. Itulah seorang pemimpin, itulah seorang pelatih gitu loh. Nah terus Onana bilang ya, dia bilang bahwa ya sangat senang dia bisa dikasih debut dengan istilahnya dengan dukungan fans 100% di San Siro. Nah, terus dia bilang ya kita jatuh tapi kita akan bangkit lagi. Kita jatuh tapi kita pasti bangkit, wajib bangkit gitu loh. Nah, itulah ya jadi sahabat Bung Bob, kalau menurut gua ya tidak perlu kita tangisi, tidak perlu kita bersedih. Ini sepak bola ya. Sepak bola bisa terjadi ya. Selamat juga buat Napoli ya. Siapa yang menyangka ya bisa menggilas Liverpool 4-1 ya. Selamat buat Napoli karena ya kita sesama tim Italia kita dukung untuk Liga Champion gitu loh. Nah, itu artinya ya akhirnya dari 4 tim Italia yang menang cuma 1, Napoli menang, Juventus kalah, Inter kalah, Milan seri gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kan baru permulaan. Semoga aja nanti di pertandingan minggu depan kita akan ketemu Plazen ya, Victoria Plazen yang dari Ceko itu, kita akan ke sana. Semalam dia juga digilas sama Barcelona 5-1 gitu loh. Nah, jadi nggak usah khawatir ya, don't worry seperti gue bilang bahwa ini biasa dalam sepak bola. Tergantung bagaimana manajemen nih. Inzaghi kembali lagi menaikkan mentalnya pemain-pemain Inter dan kembali fokus 100%. Kalau Inter benar-benar fokus 100%, ini akan menjadi luar biasa. Cuman ya kadang-kadang ya kayak kita sebagai fans di layar kaca seperti gue bilang gitu, kita kan berharap Dum-Dum diganti Belanova, masuk Darmian. Kita berharap kalau misalnya si Mkhitaryan keluar dimasukin si Aslani. Ternyata ya semua keputusan ada di Inzaghi. Ternyata kan Lord Gagliardini yang dimasukin. Nah Gagliardini walaupun main sebentar, menurut gue sih lumayan bagus gitu ya. Jadi ya itu sahabat Bung Bob. Jadi tetap optimis, tetap semangat, ya tetap happy. Karena ya ini seperti selalu gue bilang, ini adalah hobi kita kan sepak bola gitu. Jadi kita juga harus sportif. Kita akuin kalau memang ya, kalau menurut gue ya Inter perlu berbenah gitu loh. Dari secara kualitas, dari secara permainan ya ngeri juga gitu. Sebenarnya di babak kedua sebenarnya Inter bisa mau bangkit, cuman ya mungkin fisik juga kan, fisiknya anak-anaknya Munchen juga habis, tapi ya pergantian pemain dia itu bagus banget ya. Jadi artinya benar-benar Bayern Munchen
unggul, benar-benar unggul gitu loh. Ya salut buat dia, semoga aja nanti di pertandingan berikut kita juga bisa lebih baik gitu loh. Karena target kita harus lolos ke 16 besar, walaupun nanti kita akan ketemu Barcelona, Plazen, sama ketemu lagi dengan Bayern Munchen. Ya, semoga ini jadi pembelajaran buat Inzaghi, dan Inzaghi juga nggak boleh kaku juga gitu loh. Siapa pemain-pemain yang bisa dimainkan, mainkan ya, termasuk Belanova, Aslani, itu benar-benar udah harus dikasih kesempatan. Karena ya kalau tidak ada perubahan-perubahan line up, dia hanya terus itu terus, nah itu berbahaya gitu loh. Jadi intinya sekarang tinggal kita tunggu apa nih gebrakan-gebrakan Inzaghi. Oke, nanti malam minggu kita ketemu dengan Torino. Nanti gua akan bikin konten lagi bagaimana prediksi Inter lawan Torino. Nah, tunggu aja ya. Sehat selalu dan sukses selalu buat sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.